재미없는 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama dengan NIM A1J1248081. Perkenalkan, saya Sani Sakti Sabania dengan NIM A1J1240029. Perkenalkan, nama saya Odin Nur Aziza dengan NIM A1J12408. Hubungan antara administrasi dan manajemen adalah administrasi lebih luas dan mencakup penentuan tujuan serta kebijakan. Sementara manajemen adalah proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut melalui perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Baik, selanjutnya, manajemen fokus pada pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan, manajemen bertugas melaksanakan dan mewujudkan rancangan-rancangan yang sudah dibuat oleh administrasi. Fungsi pokok, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Terakhir, pengelolaan sumber daya. Manajer mengelola sumber daya dan kegiatan sehari-hari secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sinergi antara administrasi dan manajemen sekolah penting untuk mencapai tujuan sekolah karena administrasi menyediakan kerangka kerja seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pencatatan. Sementara manajemen memastikan pelaksanaan dan koordinasi sumber daya seperti staf, kurikulum, dan fasilitas secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, administrasi memastikan semua proses berjalan sesuai aturan dan data, sedangkan manajemen memimpin dan mengarahkan upaya untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Untuk melihat sejauh mana manajemen berbasis sekolah telah diterapkan secara optimal, terdapat sejumlah indikator yang dapat dijadikan sebuah acuan. Berikut ini adalah 10 indikator utama yang mencerminkan keberhasilan penerapan MBS di satuan pendidikan. Yang pertama, kemandirian sekolah. Yang kedua, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, perencanaan berbasis data. Yang kelima, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang keenam, pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Yang kedelapan, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi program sekolah. Dan yang kesepuluh, inovasi dan pengembangan sekolah. Baik, selanjutnya manajemen berbasis sekolah atau MBS telah diimplementasikan di sekolah dengan berbagai tingkat keberhasilan, mencakup beberapa indikator utama. Pertama, kemandirian dan perencanaan sekolah. Sekolah telah menunjukkan kemandirian dengan menyusun rencana kerja tahun atau RKT dan rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Secara mandiri, program-program unggulan seperti literasi dan adwiyata ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan. Penyusunan rencana ini melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Kedua, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Partisipasi aktif dari orang tua dan komite sekolah terlihat dalam berbagai kegiatan mulai dari mendampingi siswa, menyediakan konsumsi acara, hingga perbaikan fasilitas. Komite sekolah juga memberikan masukan penting dalam mengambil keputusan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Sekolah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS di papan pengumuman, mengadakan rapat pertanggungjawaban, dan memberikan laporan keuangan setiap semester. Keempat, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran.
Kurikulum disesuaikan dengan muatan lokal, seperti menambahkan materi kelautan di daerah pesisir atau bercocok tanam di wilayah pertanian. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dengan lingkungan siswa. Yang kelima, pengelolaan sumber daya manusia dan peserta didik. Jadi sekolah berupaya meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan NGMP dan workshop internal. Untuk peserta didik, sekolah memiliki sistem PPDB yang transparan, membina siswa melalui OSIS, dan menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler serta layanan bimbingan konseling. Baik, berikut adalah kesimpulan dari uraian yang kami bahas, bahwa administrasi dan manajemen itu memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Administrasi berperan sebagai penentu arah melalui kebijakan strategis, penetapan tujuan, visi misi, sedangkan manajemen menjadi pelaksana yang menggerakkan sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks sekolah, sinergi antara keduanya tercermin melalui penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang ditandai dengan kemandirian sekolah, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan kepala sekolah, serta pengembangan profesional guru. Implementasi MBS atau manajemen berbasis sekolah yang efektif membuat sekolah mampu mengelola kurikulum sesuai kebutuhan lokal, serta meningkatkan kompetensi guru, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjaga akuntabilitas penggunaan dana. Dengan demikian, administrasi memberikan kerangka kerja strategis, sementara manajemen memastikan operasional berjalan efektif sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.